Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita udah bisa ngelaksanain responsi di hari ini. Buat mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya ke pembahasan materi UAS 2019 ya. Kita kerjain soal UAS 2019, nanti kita jelasin ya. Oke, langsung aja ya. Untuk soal pertama UTS tahun kemarin, yaitu diketahui 4 buah matriks sebagai berikut, di mana matriks A itu sebagai berikut kan, ini ada matriks A, B, C, dan juga D. Kemudian periksa apakah operasi AB dikurang 2 dikali determinan dari DC dapat dilakukan, maka jika iya, hitunglah nilainya. Pertama-tama, kita kalikan dulu matriks A dengan matriks B. Seperti ini. Kita kalikan baris kali kolom kan, kalau perkalian matriks itu, di mana 1 dikali 0, 1 dikali sama 0 kan, 0. Kemudian 2 dikali 2, 4. Kan tadi apa sih? 0. Bentar. 1 dikali 0 kan dapat 0 tadi kan. Kemudian 2 dikali 2, 4, berarti ditambah 4. Kemudian 4 dikali 1, 4, berarti ditambah 4 kan. Jadi nilainya itu dapat 8. Ini kan. Kemudian lakukan seperti yang sama. 1 dikali 2, 1 dikali 0 dapat 0 kan. Kemudian 2 dikali 3 dapat 6. 4 dikali 1 dapat 4. Lalu kita jumlahkan, dapat 10. Yang baris kedua juga sama, dilakukan seperti itu. 0 dikali 0 dapat 0, 1 dikali 2 dapat 2, 1 dikali 1 dapat 1. Jadi jumlahnya ada 3 ya. Ada 3. Kemudian sama juga, 0 dikali 0 dapat 0, 1 dikali 3 dapat 3, 1 dikali 1, 1 kita jumlahin dapat 4. Ini juga sama, dikali sama ini, kolom B, 1 dikali 2, min 1 dikali 2, min 3 dikali 1 juga. Terus 0 juga dikali 0, min 1 dikali 3, min 3 dikali 1, dapat min 4 sama min 6. Nah,
udah nih kita dapat matriks dari AB. Udah kita dapat. Teh, maaf, itu ada yang belum di ACC. Bentar. Udah pada masuk ya? Udah, Teh. Udah, kita lanjut lagi ya. Nah, udah kan kita dapat tadi. Buat yang baru masuk, kita ulang lagi aja ya dari awal, takutnya yang baru masuk belum, nggak paham gitu tadi dari awal. Ya, boleh Teh. Ya udah kan, kita pertama-tama kan tadi udah diketahui kan matrik-matriksnya. Nah, tadi lupa, maaf, si NPP ini kita rubah menjadi nilai NPM kita. Nah, aku rubah si N ini menjadi 1, P ini menjadi 0, dan M ini menjadi 8. Nah, udah kita dapatkan ini matrik-matriksnya. Lalu kita lakukan perkalian antara A dan B. Perkalian matriks itu yaitu baris kali kolom. Nah, baris A dikali kolom B dapat 0 kan. Kemudian baris A kolom 2 dikali baris B kolom 1 dapat 4. Terus 4 dikali 1 dapat 4 juga, dijumlahin jadi nilainya 8 kan, dapat 8. Kemudian lakukan yang sama, 1 dikali 0 juga, jadi dikaliin ke kolom yang kedua, kolom kedua matriks B. 1 dikali 0 dapat 0, 2 dikali 3, 6, 4 dikali 1 dapat 4, jadi nilainya ditambahin dapat 10. Yang baris kedua juga sama, kita kaliin dengan kolom B. Seperti yang tadi. 0 dikali 0, 1 dikali 2, 1 dikali 3, dijumlahin dapat 3. Terus 0 dikali 0, 1 dikali 3, 1 dikali 1, dijumlahin jadi 4. Pada baris ketiga juga sama, 0 dikali 0 dapat 0, min 1 dikali 2 dapat min 2, min 3 dikali 1 dapat min 3, dijumlahin jadi min 4. Terus 0 dikali 0 dapat 0 kan, min 1 dikali 3 min 3, kemudian min 3 dikali 1 min 3, dijumlahin jadi min 6. Nah, kita udah dapet kan matriks AB-nya. Nah, langkah selanjutnya kita cari dulu matriks dari DC-nya, biar lebih gampang kan. Jadi kita tinggal langsung mengoperasikan dari ke yang ditanyakan ini kan. Matriks D-nya itu yaitu 1, 0, 2, 0. Matriks C-nya 0, min 2, min 1. N-nya itu diganti dengan NPM. Ini menggunakan NPM punya aku, 108. Kita
lakukan perkalian yang sama seperti AB tadi. Jadi 1 dikali 0 dapat 0, 0 dikali 1 dapat 0, berarti nilainya 0 kan, tetap 0. Terus 1 dikali min 2, 0 dikali 0, dapat min 2. Mohon maaf ya. Sebentar ya, tetehnya disconnect. Maaf, barusan ada kesalahan teknis. Kita lanjut lagi ya. Tadi kan udah dapat tuh matrik D sama C-nya. 1 dikali 0 dapat 0, terus 0 dikali 1 dapat 0, dijumlahin jadi 0. 1 dikali min 2 dapat min 2, 0 dikali 0 dapat 0, jadi jumlahnya nilainya min 2. Terus 1 dikali min 1 dapat min 1, 0 kali 8 dapat 0, hasilnya min 1. Terus 2 dikali 0, 0 dikali 1, nilainya 0, 2 dikali min 2, dapat min 4, 0 dikali 0, 0, jadi jumlahnya min 4. Terus 2 dikali min 1, dapat min 2, 0 dikali 8, dapat 0, jadi hasilnya min 2. Nah, udah dapat nih, kita udah dapat nih AB sama DC-nya. Lalu kita lakukan sesuai yang ditanyakan. Kenapa? Maaf, Ya. potong, itu yang matriks A kali B yang hasilnya apa? Yang baris ketiga hasilnya kan itu min 4. Bukannya min 5, Teh. Yang Kan ini. min 1 dikali 2 ditambah min 3 dikali 1, Teh. 0 dikali yang ini? Iya. Kan min 1 dikali 2 ya, sama min 3 dikali 1 kan? Oh iya, maaf. Ya benar, ini 5. Ya, Teh. Terima kasih. Ini jadi Iya. min 5. Ya. Nah, ini jadi min 5 kan tadi, mohon maaf ada kesalahan. Nah, udah nih, kita lakukan operasi pengurangan AB dikurang 2 kali DC transpos dikali transpos dari DC ini. Kita masukin nilai AB-nya. Ini jadi 5 kan. Kita lakukan perkalian dulu ya, 2 dikali inverse DC dulu biar lebih mudah pengurangannya. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 0 dapat 0. 2 dikali min 2 dapat min 4. 2 dikali min 4 dapat min 8. 2 kali min 1 dapat min 2. 2 dikali min 4 dapat min 2 dapat min 4. Ini jadi dirubahkan jadi 5. Nah, tadi yang DC tadi kan kita rubah karena di sini DC-nya transpose, jadi kita rubah posisinya jadi kolom, bukan lagi baris. Jadi kolomnya ada 2 seperti ini. Jadi baris ini kita rubah menjadi kolom seperti ini. Ini juga sama. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, udah nih, udah kita kaliin 2 ini sama yang si DC ini. Lalu lakukan pengurangan. Kita kurangin aja langsung. 8 dikali 0, 8. 10 dikurangi 0, dapat 10. 3 dikurangi min 4, kan karena ini min dikali min positif, jadi dapat 7. 4 dikurangi min 8, ini juga sama, jadi 12. Nah, ini min 5. Min 5 dikurangi min 4, karena ini jadi positif kan, berarti dapat min 3. Ini min 6 dikurangi min 4, jadi maaf ini harusnya min 2. Min 2 ya. Jangan lupa. Min 2 ya harusnya. Ini min 3. Bisa dapat dipahami?
Paham teh. Kita lanjut aja ya ke nomor 2. Mungkin lanjut ke Kang Rapi ya, yang nomor 2. Boleh. Kang Rapi, maaf. Lanjut. Ya, langsung aja ya ke nomor 2. Soalnya kayak gini ya. 2x min ny ditambah 2z sama dengan 10. X min py min 2z sama dengan 4. 2x plus m min 1 y m min 1y min z. Nah, kalau yang ada x doang itu 1 aja ya. Terus ini n, p sama m-nya diisi n, p, m aja. Nah, ini hasilnya jadi kayak gini. Ada hasilnya kayak gini. Nah, ini yang pertama. Ini disamain dulu ya, jadi kayak gini. X sama Y-nya sama Z-nya nggak usah dibawa biar nggak usah pusing. Nah, 2 min 1, 2. 2 min 1, 2, 10. 1, 0, 2. 1 min 1, 0, min 2, min 4, 2, 7, min 1 sama 1. Nah, yang pertama tuh kita kurangin aja yang paling gampang, tapi biasanya dimulai dari baris paling atas ya. Jadi ini baris pertama, dibagi 2 aja karena biar 1 aja ya, biar awalnya jadi 1. Jadi 1 min 0,5, 2 sama 5. Nah, terus dilanjut lagi. Kan yang baris kedua sama baris ketiga memang nggak dilakuin apa namanya teh, perhitungan. Jadi langsung Eliminasi Gauss Jordan. ya kan itu kan. Ini aja minusnya aja, terus langsung dilanjut lagi aja. Yang kan yang awal udah 1 nih. Nah, kita mau jadiin yang baris kedua sama baris ketiga biar pada 0 sama 0, biar gampang. Jadi yang ada 1, yang kalau awalnya udah 1, nah mending yang awalnya dulu aja. Nah, langsung dilakuin ke eliminasinya di baris 2 sama baris 3. Yang baris 2 dikurangi baris 1 aja karena biar 1 min 1 kan 0. Nah, yang ini yang baris 3. Baris 3 dikurangi 2 baris 1. Jadi hasilnya 1, 0, 0. Belakangnya mau ikutin aja ya. 0 dikurangi min setengah berarti setengah. Min 2 dikurangi 2 ya. Min 2 dikurangi 2 berarti ya min 4 ya. Berarti di sini teh
Min 2 kurangi 2, 4 ya. Min 4. Min 4. Terus yang ini 2 dikurangi 2, 0. 7 dikurangi, bentar ya. Kang mau nanya, Ya. di yang pertama yang dibagi 2, itu Hmm. baris pertamanya bukannya 2 min 1, 2 min 1, 1 ya, Kang? 2 min 1, 2 ya. Dibagi 2 ya. Jadi Ya, 1 min setengah sama 1 ya. Iya. Heeh. Oh iya, maaf. Ini harusnya 1. 1. Berarti ini Bentar. 1 juga. Ini harusnya 1 ya. 1. Ini baris Ini yang ini juga 4. Kita ambil ngerjain aja ya, biar enakan, biar pada bisa juga sekalian langsung ya. 1 ya, ini kan kurangi 1 berarti min 2. Yang ini min 3 ya udah. Min 3. 2. Langsung satu-satu aja ya, biar enakan. 5. Min 4 dikurangi 5 min 9, benar ya. Ini benar. Ini benar. 2, 7 min 1, 1 dikurangi 2, X1 ya, dikurangi 2, dikurangi 1, dikurangi 2, sama 10. Nah, berarti 2 dikurangi 2, 0. Kalau ini 1. 7 dikurangi 1, 6. Min 1 dikurangi 2, berarti min 3. 1 dikurangi 10, berarti min 9. Kalau ada yang salah langsung benerin aja ya, biar kerjain bareng-bareng aja kitanya. Nah, terus kita kerjain lagi yang baris ke 2-nya. Ini dibagi setengah aja. Pokoknya kan harusnya kayak gini aja nih, harus yang kayak bawah ini. Harus kayak apa namanya teh? Matrik identitas. Nah, kalian mah ngerjainnya seenaknya aja gitu, sepengennya aja. Soalnya pasti apa namanya? Si merujuknya ke sini, cuman caranya kan beda-beda ya tiap orang. Terus kita kerjain yang baris kedua itu dibagi setengah aja. 0 dibagi setengah 0, setengah dibagi setengah 1, min 3 dibagi setengah 6, min 9 dibagi setengah 18. Nah, ini buat yang kan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Langkah keempat, baris pertama dikurang setengah baris kedua. Berarti 0 dikurangi 1 dikurangi setengah dikali 0, 0. Berarti 1. Nah, ini min setengah dikurangi setengah. Berarti Enggak ya? setengah. Oh, 1 dikali setengah.
kan jadi min setengah. 0,5 dikurangi min setengah jadi 0. Min 6 dikali setengah jadi min 3. Nah, 2 dikurangi 3 berarti min 1. 18 dikali setengah, dikali min setengah, jadi 9. 5 dikurangi 9, min 4. Nah, yang ketiganya, baris ketiga dikurangi 7 dikali baris kedua. 7 dikurangi 7, 0. 3 dikurangi min 42. Min 42 karena minus sama minus jadi plus, jadi 45. 9 dikurangi 18 dikali min 7. 18 kali min 7. 126 tambah 9 itu 35. Nah, terus yang langkah kelimanya kita pakai yang baris ketiga dulu aja biar jadi 1. Jadi ini teh 135 ya, 135. Baris ketiga dibagi 45 jadi 1 sama 3. Nah, dilanjut buat ngilangin yang ininya aja ya, yang ininya. Itu baris ke-1 dikurangi 2 baris ketiga sama baris 2 dikurangi 6 baris ketiga di apa? Hasilnya jadi kayak gini gitu. Ada yang nggak ngerti? Yang kalau yang nggak ngerti tanyain aja. Apakah ada bisa dapat dipahami apa gimana? Apa mau diulang atau gimana? Boleh. Atau nggak jelas? Ya, apa kurang jelas atau kurang jelas boleh minta diulang boleh. Ya teh, mending ulang aja teh. Udah, ulang aja ya. Mungkin sama saya aja ya, Pi. Enggak. Jadi gini ya, kan kalian tuh tadi ya di apa sih di soalnya itu diketahui persamaan persamaan linearnya itu 2x min ny plus ini ya, pokoknya ini ya persamaan linearnya. Nah, kita ubah np sama m-nya itu pakai npm kita. Tadi kan ini pakai npm aku 108. Nah, kita rubah. Nah, persamaan linear ini kita apa sih? Rubah menjadi matriks yang mana X-nya itu 2, N-nya itu kan ini NPM ini kan N min 1 dan ini Z-nya itu 2. Dapat nih 2. Terus untuk baris keduanya X-nya itu karena ini gak ada nilai jadi di sini nilainya 1 dan untuk P-nya itu 0. Di sini ditulis 0. Ini kemudian ini kan apa sih? Min 2. Berarti di sini Z-nya min 2. Kemudian X-nya itu ini 2. M-nya itu karena 8 dikurangi 1 jadi 7. Kemudian ini Z-nya nggak ada nilai kan di depannya jadi min 1. Nah, didapat nih kita dapat nih matriksnya. Terus ini juga sama. Kita rubah ke dalam matriks. Kayak gini. Nah, untuk kan soalnya itu lakukan eliminasi Gauss-Jordan.
Tapi sebelumnya kita ubah dulu matriksnya, persamaan linier ini menjadi kebentuk matriks yang diperbesar. Matriks yang diperbesar itu seperti ini. Nah, ini merupakan matriks yang diperbesar. Nah, kita udah dapat nih matriks yang diperbesarnya. Terus, kalian itu harus mengubahnya, si matriks ini, yang ini aja, menjadi matriks identitas, di mana matriks identitas itu 100, 010, 001. Jadi, pokoknya kalian itu harus, nilai akhirnya tuh harus seperti ini, si matriks ini. Nah, nanti kalian bakalan dapat nilai hasil dari X, Y sama Z-nya. Nah, yang pertama, kalian lakukan eliminasi untuk untuk kolom pertama, baris pertama, di mana si 2 ini harus nilainya itu 1. Jadi, kita bagi aja dengan 2. 2 dibagi 2, 1. Terus, min 1 dibagi 2, dapat min 0,5. Ini harusnya 1, kan? 2 dibagi 2, 1. Nah, udah dapat nih, kita udah dapat nih, si baris pertamanya itu, ini, baris pertama, kolom pertama ini, dapat nih 1. Berarti, kita tinggal ubah si baris kedua, kolom pertama, baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom pertama ini menjadi nilainya 0. Kita lakukan lagi eliminasi. Bentar. Seperti tadi kan, kita lakukan ini. Untuk baris kedua, kita lakukan eliminasi, baris kedua dikurangi dengan baris pertama. Ini pengurangan kan. Kita dapat nih, 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi min 5 dapat 0, ini kan 0 dikurangi min 0,5 dapat min, harusnya min 0,5. Min 2 dikurangi 2, harusnya dapat 0. Kemudian, min 2 kan dikurangi 2, benar. Maaf, ini harusnya 4, min 4. Nah, udah nih, kita dapat si baris kedua, kolom pertamanya itu udah 0. Kemudian lakukan lagi eliminasi untuk baris ketiga. Gimana caranya si kolom pertama baris ketiga ini nilainya menjadi 0. Kita lakukan eliminasi baris ketiga dikurangi 2, terus dikali lagi dengan baris pertama. Untuk baris ketiganya itu kan ada 2. 2 dikurangi 2. Maaf, ini teh baris ketiga dikurangi 2 dikali 2 dikali baris kedua. Jadi 2 dikali baris kedua, ini dapat 2 kan? Jadi baris ketiga dikurangi baris kedua, nilainya jadi 0 kan? Nah, ini juga sama, 7 dikurangi 2 dikali baris kedua. Dapat 7. Terus, min 1 dikurangi 2 dikali baris kedua.
dapat 3. Ini juga sama, si jumlah ininya dikurangi dengan 2 dikali baris kedua. Setelah kita dapat kolom pertamanya ini memenuhi matriks identitas, kita lakukan yang sama ke kolom yang kedua ini, seperti tadi. Kita lakukan lagi eliminasi. Untuk baris kedua, kita rubah nilai 0,5 ini menjadi 1. Kita rubah, kita bagi aja menggunakan 0,5. Maaf mau nanya, bukannya dikali 2 ya? Yang mana ya? Dikali 2 jadi 1, yang 0,5 tadi. 0,5 tadi. Yang ini. Yang ketiga teh, ya. Yang ketiga teh. Yang ini. Yang baris keduanya teh. 0,5 di baris kedua. Bentar, yang mana ya? Matriks yang ke-5 teh kalau sini 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Yang ini. Yang ada B2 bagi 0,5 teh. Oh, ini. Ya. Yang mananya yang harus? Itu bukannya B2 dikali 2 ya teh. Kan setengahnya, kalau dikali setengah mah jadi 1/4. Setengah dibagi setengah mah jadi 1/4. Oh, setengah dibagi setengah jadi 1/4. Bentar. Kan ini dibagi sama 0,5 dapat 1 kan? Iya, teh udah benar, teh. Terus yang di mananya ya, maaf. Iya teh udah benar, maaf. Udah. Ya, jadi lanjut lagi ya. Kita lakukan eliminasi untuk untuk kolom kedua. Kita rubah dulu si baris kedua kolom keduanya itu menjadi 1. Kita lakukan pembagian dengan 0,5. Didapatkan baris kedua dibagi 0,5 dapat 1. Kemudian baris kedua min 3 dibagi 0,5 dapat min 6. Terus min 9 dibagi 0,5 dapat min 18. Terus lakukan yang sama. Kita rubah. Kita rubah si kolom kedua baris pertama ini menjadi 0. Kolom kedua baris ketiga ini menjadi 0. Untuk baris pertama itu B1 dikurangi min 0,5 dikali B2. 1 dikurangi 0,5 dikali B2 dapat 1. Kemudian
Ini juga sama. Dapat 0. Ini juga sama. Dapat 2. Dapat. Tadi harusnya 1 ya. Jadi baris pertama ini hasilnya dihasilkan jadi, kan tadi ini 1 ya. Tadi salah. Kita dapat hasilnya min 2. Terus kita juga lakukan eliminasi untuk baris ketiga. Kita rubah si 7 ini menjadi 0. Baris ketiga dikurangi 7 dikali baris kedua. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk baris ketiga ini, baris ketiga, kolom kedua dikurangi 7, lalu kita kaliin dengan baris kedua, dapat 0. Terus baris ketiga 3 ini dikurangi 7. Terus kita kalikan dengan min 6. Dapat 45. Ini juga sama. Lakukan yang sama seperti yang tadi. Udah nih kita dapat untuk kolom ke-1 sama kolom keduanya itu memenuhi matrik identitas. Berarti langkah selanjutnya, langkah terakhir, kita harus mengubah si kolom ini menjadi 0, 0, 1. Nah, langkah pertama juga sama kayak seperti tadi, kita rubah dulu yang ininya menjadi bernilai 1. Kita lakukan pembagian menggunakan 45, dapat nih 1. Terus untuk baris pertama ini kita rubah menjadi 0 sama baris keduanya. Baris kedua kolom ketiganya kita rubah menjadi 0. Yaitu B1 dikurangi min 2 dikali dengan B3. Pasti nilainya didapat nilainya jadi 0 kan. Terus ini juga sama untuk baris kedua, dikurangi min 6, kita kalikan dengan baris ketiga. Jadi, apapun nilainya, kalau dikalikan 0, pasti nilainya 0 kan. Nah, kita udah dapat nih matrik identitasnya. Berarti, kita sudah mendapatkan nilai X, Y, sama Z-nya. Nah, ini merupakan nilai akhirnya. Untuk eliminasi Gauss-Jordan. Gimana, dapat dipahami? Apa ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman? Ya. Ya, kenapa? Kenapa teh yang ya
maaf perusahaan keluar teh. Itu yang B3 kenapa 0 nggak bisa 1 atau gimana gitu? Kan isinya 01 gitu. Yang ini B3 Kayak baris yang di teh. yang ini. Karena kan matriks identitas. Jadi kita itu harus mengubah si matriks yang tadi itu menjadi matriks identitas. Matriks identitas itu nilainya 1, 0, 0 kan? Ini nilainya 1, 0, 0, 0, 1. Jadi kalian harus mengubah si ininya itu menjadi 1. Jadi nah ini nilai ini menjadi 1 untuk memenuhi matriks identitas. Gitu. Gimana? Dapat dipahami? Paham, Teh. Ya, teh, terima kasih teh. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh. Udah cukup? Kita lanjut aja. Mungkin cukup, Teh. Lanjut. Untuk yang soal yang B-nya, representasikan sistem persamaan linier tersebut dalam bentuk persamaan linier matriks dan carilah inverse matriks koefisiennya. Nah, pertama-tama kita lakukan yang sama. Kita rubah dulu si persamaan linier ini menjadi matriks tadi. Nah, kalau yang ini itu kita lakukan determinan dari matriks yang ini, di mana matriks yang udah kita dapat dari persamaan linier itu ini dimasukin, kita kalikan di belakangnya itu 2 kolom yang ini, 2 kolom pertama di sini. Nah, udah seperti itu, kita lakukan perkalian secara miring seperti ini perkalian. Jadi gini. Jadi perkaliannya tuh ke miring kayak gitu. 2 dikali 0, terus dikali 1. Dapat 0. Terus ini juga sama, 2 dikali min 2 plus 2 dikali 2 dapat 4. Terus 2 dikali 1 dikali 7 dapat 14. Nah, kita lakukan sebaliknya, tetapi di sini operasinya pengurangan. Kita kalikan lagi seperti yang sama seperti yang pertama. 2 dikali 0 dikali 2 dapat 0. 2 dikali min 2 dikali 7 dapat min 28. Terus min 2 dikali min 1 dikali 1 dikali min 1 dapat plus 1. Nah, kita jumlahkan. 0 ditambah 4 ditambah 14 itu 18. Dan 0 dikurangi 28 ditambah 1 min 27. Nah, kita jumlahkan. 18 ini dikurangin dengan min 27 dapat 31. Nah, udah kita dapat determinannya. Ya. Bukan ditambah ya jadinya? Iya.
Ya, jadi ditambah. Bukannya jadi 35 teh. Samanya, Bukannya 37 kan? Hasilnya jadi 37. 45 ya teh? Bukannya 35 ya teh. Bentar. Iya, teh harus Ya, 45. 35. Mohon maaf. Ya, 45. 45 kan. Nah, udah dapet tuh 45. Nah, kita lakukan apa ya? Dari matriks tersebut kita rubah ke bentar. Ke dalam ini ada ke dalam persamaan ADJ ini kan, lupa lagi. Terus gimana hitungnya? Nah, untuk ini perhitungannya seperti ini. Kita lakukan perkalian dulu. Yang pertama itu kita mau untuk baris pertama, kolom pertama itu kan ini. Nah, kita untuk menghitungnya itu kita kayak dihalangin dulu. Ini jangan dulu kayak dihalangin gitu. Jadi kita lakukan perkalian 0 dikali 1 dapat 0, 7 dikali min 2 dapat min 14. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu perkalian untuk ini kan, untuk baris kedua, baris pertama kolom kedua, berarti kita tutup dulu nih yang ini. Kita lakukan perkalian maaf. Ini kan berarti yang ditutup itu ini sama ini. 1 dikali min 1 dapat 1, 2 dikali min 2 dapat 14. Kita lakukan juga yang kita lakukan seperti yang tadi juga untuk kolom ketiga baris pertama. Jadi kita tutup dulu yang ini. Kita lakukan perkalian 1 dikali 7 dapat 7. 0 dikali 2 dapat 0. Terus kita lakukan yang sama untuk yang ini juga. Kita untuk yang ini berarti baris kedua kolom pertama kita tutupkan yang ini, berarti kita tutup yang ini sama yang ini. Kita lakukan perkalian min 1 dikali min 1 dapat dapat plus 1.
Terus 2 dikali 7 dapat 14 ya. Untuk yang ini, kita tutup berarti yang ini sama yang ini. Dua dikali min 1 dapat min 2, 2 dikali 2 dapat 4. Ini operasinya harus pengurangan. Nah, udah itu kita lakukan yang sama juga untuk ini, berarti kita tutup yang ini sama yang ini. Dua dikali 7 dapat 14. Min 1 dikali 2, min 2. Kita bareng-bareng aja ya ngerjainnya. Soalnya ini juga masih maaf. Nah, udah dapet nih kita bentar. Terus untuk baris ketiga juga kita lakukan yang sama seperti tadi. Kita tutup yang ini. Terus kita lakukan perkalian min 1 kali min 2. Terus 0 dikali 2. Kemudian yang ini juga sama. Untuk yang ini kita tutup dulu. Dua dikali min 1 dapat 2 dikali min 1 dapat 2. 2 dikali 2 dapat 4. Untuk ini juga sama seperti tadi, berarti ini yang ditutup. 2 dikali 0 dapat 0, min 1 dikali 1 dapat min 1. Terus kita lakukan pengurangan. Mau nanya dulu, udah paham belum ini untuk mencari nilai adjoint-nya? Insya Allah paham teh. Untuk nilai ini, tetap aja ya ini, tapi kan udah paham kan yang nilai yang di atas? Gimana cara, apa sih, cara langkah-langkahnya untuk mendapatkan hasil yang ini tuh? Kalau untuk saya sendiri sih, insya Allah paham teh. Ya. Kita lanjut ya, kan ini udah kita jumlahin dengan operasi pengurangan. Kita dapat nih nilainya ini kan. Ini. Nah, udah itu kita lakukan apa namanya itu? Inverse
Jadi dimisalkan si matriks tersebut itu menjadi A, jadi kita rubah menjadi A inverse. A inverse itu rumusnya 1 per determinan adjoint dikali adjoint. Adjoint-nya itu yang tadi yang kita udah hitung. Nah, determinannya itu yang tadi yang pertama kan kita dapat yang 1 per yang 45. Nah, kita rubah aja ya, ini 37 soalnya tanggung. Jadi 1 per 37. Jadi si nilai ini didapat dari yang tadi kan, dari yang awal. Dari ini. Adjoint-nya ini dari ini. Kita lakukan Mau perkalian. nanya, Ya, itu adjoint yang atas sama yang adjoint sama dengan, apa bedanya, Teh? adjoint yang atas Nah, itu ini. sama yang atasnya kan ada yang berubah jadi min. Oh iya, Itu maaf. emang dikali 1 semua. Enggak, gini. Jadi, maaf lupa. Kalian lakukan, jadi kalian harus ubah dulu hasil yang ini tuh, jadi plus minus. Jadi si plus ini, pokoknya baris pertama, kolom pertama harus dikaliin plus. Jadi plus minus harus dikaliin seperti itu. Jadi kan plus kali plus dapat 14, min kali plus dapat min, jadi kan plus min. Terus ini plus lagi kan, dapat karena ini plus jadi plus. Terus ini min, karena ini min jadi plus. Terus plus minus kan, jadi tetap ini min 6. Ini karena dikaliin dengan min jadi min 16. Terus ini dikaliin dengan plus dapat 2. Ini dikaliin dengan min dapat 1. Dapat 6. Ini dikaliin dengan plus jadi 1. Nah, ini seperti itu. Maaf ya, kelewat. Udah nih, kita dapat adjoint-nya. Lakukan apa sih? A inverse itu yang tadi. Kan yang matriks yang tadi itu karena di sini kan kita rubah posisinya menjadi yang ini nih. Yang ini kita rubah posisinya menjadi di sini. Jadi X, Y, Z-nya itu di sini. Jadi di sini sama dengan 1 per determinan. Jadi 1 determinan itu yang tadi kan 1 per 37. Terus kita kaliin dengan adjoint dari matriks yang ini yang udah kita rubah. Kita masukin adjoint-nya, lalu kita kaliin dengan hasil dari matriks yang tadi kita kaliin. Kita lakukan dulu biar lebih lebih mudah, lebih gampang. Si matrik ini dengan matrik ini kita kalikan dulu. 14 dikali 10, 13 dikali 14 dikali 4, 2 dikali 1 dapat 90. Terus min 3 dikali 10, min 6 dikali min 4, 6 dikali 1 dapat 0. Kemudian 7 dikali 10, 16 dikali min 4, 1 dikali 1 dapat 7. Nah, udah dapat matriksnya. Kita lakukan pembagian. Kita lakukan perkalian dari perkalian 1/3 ini dengan matriks yang matrik dari matrik ini sama ini. Jadi 1/37 dikali 90 dapat 2,43. 1/37 dikali 0 dapat 0.
1/37 dikali 7 dapat 0,14. Nah, kita dapat ini hasilnya. Untuk apa namanya? Untuk mencari inverse matriks koefisien. Gimana, dapat dipahami? Insya Allah teh. Mungkin kita lanjut aja ya ke nomor 3 oleh Kang Raffi. Sebentar ya. Untuk nomor 3 ya, elementer. Kan pakai elementer. Elemente ini apa namanya teh? Identitas dikali A. Identitas dikali A sama dengan B. Nah, langsung aja dikaliin aja ke identitas, langsung dikaliin A sama dengan B. Dengan matriks B. Nah, dilakukan kurangin ya, baris 2 dikurangi baris 1. Maka dihasilkan elementer A, elementer setahu yang kita udah dirunding. Yang mau ditanyakan? Untuk nomor 3 gimana, Kang? Udah? Udah. Oke, kita lanjut ya untuk nomor yang terakhir. Untuk nomor 4 ini, carilah nilai Z pada sistem persamaan berikut menggunakan aturan Cramer. Nah, persamaan linearnya itu seperti ini. Kita rubah sama seperti yang tadi, menjadi NPM. Nah, kita rubah ke dalam bentuk matriks.
seperti tadi. Langkah pertama ini kita lakukan determinan dulu. Seperti yang tadi. 0 dikali 0 dikali 16 dapat 0. 1 dikali 2 dikali 2 dapat 4. 3 dikali 2 kali 0 dapat 0. Terus dikurangi dengan 1 dikali 0 dikali 2 dapat 0. 0 dikali 2 dikali 0 nilainya tetap 0. Terus 1 dikali 2 dikali 16 36. Kita jumlahkan dan kita kurangin. 4 dikurangi 32 dapat min 28. Nah, udah dapat determinannya, kita lakukan. Karena D-nya itu bukan sama dengan 0, maka kita hitung dx-nya berapa, dy-nya juga berapa, dz-nya juga berapa. Untuk dx, nah, untuk apa sih? Untuk pengerjaan ini, kita rubah si kolom pertama ini menjadi nilai matriks yang awal itu, yang ini. Kita rubah menjadi ini. Terus kita masukin ini dengan ini masukin yang sama 100 3216. Nah, di belakangnya juga kita masukin 2 kolom pertama, lakukan pengalian seperti yang di atas, determinan yang di atas. 2 dikali 0 dikali 16, 1 dikali 2 kali 4, 3 dikali 0, 8 nilainya, hasilnya. Terus 3 dikali 0 dikali 4, dapat 0, min 2 dikali 2 dikali 0. Min 2 dikali 2 dikali 0 harus dapat nilainya 0. 1 dikali 4 dikali 16 dapat 64. Berarti ini 64. 8 dikurangi 64, hasilnya 56. Untuk dx-nya. Kemudian untuk dy-nya kita lakukan yang sama. Kita rubah si kolom ini menjadi, untuk dy kita rubah si kolom ini menjadi jumlah yang tadi, matriks yang awal. Ininya tetap matriks yang sebelumnya, jadi yang dirubah yang ini doang. Terus kita lakukan yang sama, perkalian di belakangnya 2 kolom pertama, kita lakukan perkalian yang tadi, seperti tadi, 0 dikali 4 dikali 16, min 2 dikali 4, dikali 2, dikali 2, dapat 8, terus 3 dikali 2 dikali 4, dapat 24. Kemudian 2 dikali 4 dikali 2, dapat 24, 0 dikali 2 dikali 4, dapat 0, min 2 dikali 2 dikali 16, min 16, dapat min 64. Nah, kita jumlahin, dapat 16, dikurang dengan min 40. Hasilnya 100.
Terus untuk DJ kita rubah si kolom ketiganya ini dengan jumlah yang tadi. Terus kita pindahkan dua kolom ini ke belakang. Kita lakukan perkalian yang sama. 0 dikali 0 dikali 4 dapat 0. 1 dikali 4 dikali 2 dapat 8. Min 2 dikali 2 dikali 0 dapat 0. Min 2 dikali 0 kali 2 dapat 0. 0 dikali 4 kali 0 dapat 0. 1 dikali 2. 1 dikali 2 kali 4 dapat 8. Jadi 8 dikurangi 8 hasilnya 0. Udah nih kita dapatkan dx, dy sama dz-nya. Terus kita lakukan pembagian di mana x itu sama dengan dx per determinan. Jadi nilai ini kita bagi dengan nilai determinan yang pertama tadi. Tadi itu 56. Kita bagi dengan min 28. Dapat 2. Terus ini 100 dibagi dengan min 28 dapat min 36. Untuk Z juga sama, 0 dibagi dengan min 28. Hasilnya 0. Gimana dapat dipahami? Teman-teman, dapat dipahami? Oke. Oke. Mungkin untuk pembahasan soal UTS segitu. Sebelum ditutup atau sebelum udahan, apa ada yang ingin ditanyakan dulu? Pada paham nggak? Insya Allah teh. Nah, tidur ya. Ya Allah teh. Ada yang mau bertanya? Ada yang tadi yang sebelum-sebelumnya ada yang mau ditanyain. Ada yang mau ditanyain? Cukup. Cukup mungkin Kang. Aja ya. Kalau gitu. Ya udah. Sekian aja ya responsi buat Mafek sekarang kan namanya teh. Aljabar linier. Ya, aljabar linier ya. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada ya. Kita sudahi aja dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.